Halo Sobat Laskar Digital, balik lagi di podcast Laskar Laskar Digital bersama aku Diona. Aku Naura. Dan aku Adha. Oke, kita kan udah SMA nih. Kita tuh juga udah ngikutin organisasi sama ekskul gitu. Iya. Boleh di-spill nggak kalian ikut apa aja? Kalau aku di sekolah itu ikut 2 ekskul. Oh. Itu tuh ada SFC sama band. SFC itu apa sih? SFC tuh singkatan dari Stage Female Choir. Jadi itu tuh paduan suara. Oh, kamu nyeni banget ya. Iya. Kalau kamu apa? Kalau aku ikut Olimpiade Geografi, ikut PMR sama ikut PIKR. PIKR tuh apa? PIKR tuh Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi tuh kalau aku kan jadi kan konseling remaja. Jadi aku tuh ke SMP gitu buat Oh iya. ya cerita jelasin gitu. Menarik Ngajar-ngajar. ya. Kalau Atha apa? Kalau aku sih cuman ikut satu ekskul sih, cuman ikut futsal aja. Oh, kalau di futsal kamu pernah ikut turnamen nggak? Jarang-jarang sih, soalnya kan cuman futsal itu cuman buat senang-senang sama hobi aja sih. Oh iya. Macam-macam banget ya ekskul yang kita ikuti, mulai dari kesehatan, terus olahraga, habis itu seni juga. Oh iya. Nah, spesial banget nih, hari ini kita kedatangan narasumber nih yang ikut ekskul basket dan udah ikut DBL. Nah, siapa nih? Mari kita sambut Alicia. Halo, maaf. Hai Alicia, Hai. duduk. Tuh dulu. Apa kabar kamu? Baik, kalian gimana? Kami Baik. baik juga. Baik sih. Kamu tadi di perjalanan gimana? Ke sini sama siapa? Aku naik Gojek ke sini. Oh iya. Gitu. Perjalanan dari rumah berapa menit? Lumayan jauh sih, 20 menitan. Oh, lama Oh. juga ya. Nah, boleh kenalin diri dong. Kamu boleh kenalin diri dong, terus peran di DBL apa? Aku Alicia Liputri dari SMA Stella Duce 1. Peranku di DBL itu sebenarnya ganti-ganti, cuman yang paling sering itu SF. Oh, SF itu apa? SF itu small forward. Itu biasanya kalau di basket mainnya di deket ring, di bawah ring gitu. Oh, iya. gitu. Jadi kayak defend gitu. Bagaimana? Lebih ke ini sih, kalau posisi kan ada offense sama defense ya. Iya. Kalau offense biasanya yang kayak center, cuman lebih kecil lagi. Oh. Iya. Terus gimana rasanya kamu pertama kali ikut DBL tuh? Buat pertama kali sih pastinya ya ada gugup, takut, seneng juga pasti. Iya. Terus Iya yang sih. pasti juga bangga lah bisa ikut. Oke. Terus bisa nggak kamu ceritain momen paling berkesan kamu pas ikut DBL? Kalau di DBL tuh sebenarnya banyak banget sih yang berkesan. Cuman ada salah satu itu yang bener-bener kayak keinget terus lah sampai sekarang. Apa itu? Itu pas itu ada match lawan dari sekolah Budi Utama. Itu di situ ada kayak 2 kejadian gitu yang emang kayaknya dari teman-temanku juga pasti nggak bisa ngelupain itu sih. Oh iya, apa? Yang pertama tuh pas di tengah-tengah game itu ada salah satu teman kita yang berduka Oh. dan mau nggak mau harus keluar, jadi nggak bisa lanjutin pertandingan itu gitu loh. Jadi kita lanjutin pertandingannya itu dengan nggak full team. Terus ada lagi kan di DBL itu ada peraturan kayak pemainnya tuh minimal waktu mainnya gitu loh. Oh. Berapa minimal waktu main? 7 menit apa 6 menit kalau nggak salah. Wah. Terus? Nah kalau misalnya nggak mencukupi itu, otomatis dapat pelanggaran kan. Nah, Pelanggarannya? Kalau kita udah dapat 3 pelanggaran, itu nanti coachnya harus keluar, head coachnya harus keluar. Oh gitu. Kok malah Malah pelatihnya sih? coachnya? Karena itu kan emang peraturannya tuh udah dikasih tahu sebelumnya dari jauh-jauh hari gitu kan. Oh, Dan emang itu miskom dari coachnya. Jadi coachnya yang dikeluarin gitu. Iya, nah pas banget pas itu ada 3 pemain kita yang nggak mencukupi. Jadi itu dikeluarin coachnya. Betul. Terus ya itu pas lawan itu kan juga bisa dibilang cukup berat juga kan. Jadi kita selisih poinnya tuh nggak jauh-jauh banget. Nah pas 10 menit terakhir dengan kita kehilangan satu teman kita itu yang dia harus pergi, Iya. terus tambah head coach kita itu harus keluar, kita juga pasti kayak
bingung ada gitu. pressure gitu Heeh, kan. betul. Apalagi ditambah supporternya Ya. makin kan kalau Iya. udah kayak gitu. Hmm. Terus untungnya kita satu sama lain kayak ya kita Saling support gitu kan. betul, kita saling Hmm. support. Jadi pas lanjut main pun kita juga bawaannya enjoy dan Iya. ya udah kita ngelanjutinnya kayak game-game sebelumnya. Terus ya puji Tuhannya di game itu bisa menang walaupun Oh. selisihnya tuh nggak jauh. Keren sih, Oh, keren. keren Keren banget banget. bisa menang. Nah, biasanya kamu tuh kalau sebelum tanding tuh ada persiapan apa aja sih? Yang pastinya latihan rutin ya. Heeh. Terus pastinya harus jaga pola hidupnya. Itu kayak dari misalnya makan tuh harus teratur, harus sehat. Terus fisiknya juga karena di basket tuh yang paling dibutuhin tuh pasti fisik. Mm-mm. Terus tidur itu nggak boleh malam-malam. Itu sih kalau dari persiapanku kemarin. Kalau persiapannya tuh berapa lama kamu? Kalau aku sih kurang lebih setahunan. Setahun. Oh, Setahun. lama juga ya. Lama juga. banget. Lama juga. Nah, sejauh ini tuh apa sih tantangan terberat yang pernah kamu hadapin? Kalau sebagai aku yang pertama kali ikut DBL ini, pastinya ngelawan rasa gugup pas di lapangan sih, karena gak pernah kan Iya. tanding di lapangan sebesar itu dikelilingin supporter yang kayak gitu. Diliatin banyak orang sama Betul. di live juga kan. Iya, Iya jadi sih. kan ditonton dari mana-mana. Oh, pelajaran penting apa sih yang dapat dari DBL itu? Kalau pelajaran penting itu kalau dari aku pastinya tentang kerja sama tim. Iya. Karena di basket itu kan kita ber-12 dan gak mungkin kita cuma ngandelin kita sendiri doang kan, gak mungkin Betul bisa. banget. Iya. Jadi kita harus kayak percayalah satu sama lain. Terus harus bisa saling support kayak gitu-gitu sih. Jadi penting banget ya. Penting banget. Nah, kalau dari kalian nih kan ekskulnya beda-beda semua nih. Iya. Kalau dari kalian nih pelajaran penting apa sih yang kalian dapetin? Kalau aku tuh kan aku ekskulnya ada 2 ya, SFC sama band. Nah kalau di SFC itu dua-duanya sama sih, aku kerja sama juga. Soalnya itu kan berkelompok ya. Jadi itu tuh dibagi-bagi. Kalau di SFC tuh dibagi-bagi kayak ada alto, ada sopran, ada mezzo. Jadi itu tuh kita kayak harus kompak satu sama lain biar latihannya tuh bisa bagus, bisa tampilin yang bagus gitu. Nah, kalau di futsal sendiri itu kan dari 5 pemain, Mm-mm. yaitu kiper, pivot, 2 flank sama 1 anchor. Biasanya itu mainnya tuh berempat-empat, satu paketan tuh 4 orang. Jadi kalau main tuh digantinya langsung 4 langsung, biar kayak 4 orang tuh biasanya tuh chemistry-nya tuh udah dapet banget lah. Di biar nyetel sama permainannya sama gaya main coachnya itu. Iya, iya. Wah, kalau iya. aku kan ada 3, PMR, PIK-R, sama Olimpiade Geografi. Nah, PIK-R sama Olimpiade Geografi itu kan individu ya. Jadi kalau PIK-R itu aku kayak jelasin ke anak-anak SMP, adik-adik SMP buat itu tentang bimbingan gitu, konseling. Nah, kalau Olimpiade Geografi jadi kami belajar materi-materi yang akan keluar untuk Olimpiade yang akan datang. Kalau PMR itu membutuhkan kerjasama sih, jadi kita harus kompak buat menyelamatkan seseorang dari musibah dari Iya. itu. Iya sih. Berarti kita tuh ekskulnya semua butuh kerjasama ya. Betul. Terus Alicia, aku mau kamu kasih tips buat orang yang baru mau ikut DBL. Tipsnya yang pasti rajin latihan. Terus harus konsisten karena itu bener-bener harus banget lah konsisten tuh. Terus jangan takut gagal. Terus harus mau nyoba hal baru juga. Oh iya. Jadi kalau jatuh berkali-kali harus bangun lagi gitu Tuh, ya. pantang menyerah. Iya, oke. Oke, yang terakhir aku mau kamu kasih pesan buat pendengar podcast Laskar Digital di rumah. Pesannya jangan pantang menyerah. Terus harus mau coba kayak ngelakuin hal baru.
harus maulah kayak keluar dari zona nyaman kalian, karena pasti dari segala pengalaman itu kita pasti dapat banyak hal-hal baru. Oke guys, terima kasih udah dengerin podcast di Laskar Digital bersama aku Naura, Aku Diona. Dan aku Adha. bersama narasumber kita Alicia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.